Dan pemirsa, untuk mendalami potensi kerjasama ekonomi Indonesia dan Eropa, kita akan langsung berbincang dengan tenaga ahli utama bidang ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat siang. Selamat siang Mas Yose. Ya Mas Fitra, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Eropa ini membuahkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan kita menatap potensi perdagangan tarif menjadi 0%. Apakah produk yang selama ini KAS akan beralih ke Uni Eropa, Mas Fitra? Iya Mas Yose, jadi dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan setelah perjanjian itu diimplementasikan, ada potensi sampai 80% line produk kita itu akan mendapat tarif 0%. Yang mana kalau kita bandingkan juga dengan produk-produk ekspor unggulan kita ke Amerika Serikat, memang ini beririsan. Tetapi tentunya ini adalah hal yang berjalan secara simultan. Di satu sisi kita ingin memperluas ya pasar yang sifatnya tadi untapped, sebagaimana yang disampaikan oleh Madam Ursula dalam pernyataannya bersama Pak Presiden, bahwa selama ini Uni Eropa meskipun besar, tetapi untuk Indonesia itu masih kategorinya untapped. Begitu juga dengan Uni Eropa ke Indonesia. Sementara ini memang potensi ekspor kita ke Uni Eropa masih 17 billion US dollar, yang mana itu masih lebih rendah daripada ekspor kita ke Amerika Serikat yang 28 billion US dollar. Tetapi dalam beberapa tahun ke depan ada potensi ya, dalam 3-4 tahun ke depan ada potensi peningkatan 50-70% bahkan ya, peningkatan arus ekspor kita ke negara-negara di Uni Eropa. Dan tentunya refleksinya juga ke angka pertumbuhan ekonomi, sebagaimana perhitungan-perhitungan yang juga kami lakukan, angka pertumbuhan ekonominya bisa menyumbang antara 0,2 sampai 0,4%. Tentunya ini suatu sumbangan yang sifatnya baseline, masih bisa berkembang lagi, dan ini sangat signifikan karena biar bagaimanapun pemerintah ingin mendorong ya, pertumbuhan ekonomi kita menuju 8%, dan ini adalah satu langkah yang kami lakukan dalam konteks perdagangan dan juga investasi. Begitu Mas Fitra, baik Mas Fitra, tentu kita menatap adanya potensi pasar 460 juta penduduk ya. Kalau bisa dikasih beberapa bocoran dan juga mungkin beberapa analisa nih Mas Fitra, sektor apa yang kemungkinan diuntungkan ya? Kalau kita melihat dari Amerika Serikat, sektor yang dikhawatirkan terdampak itu kan contohnya adalah garment. Bagaimana? Ya, sektor unggulan kita adalah sektor yang memang selama ini dikategorikan padat karya ya. Sementara ini kita masih melihat ekspor-ekspor yang bisa masuk melakukan penetrasi lebih signifikan ke Uni Eropa adalah terutama CPO. Karena selama ini tantangan dari produk-produk CPO kita ke Uni Eropa adalah tantangan-tantangan yang sifatnya non-trade barriers. Nah, sementara ini kita juga sudah melihat bagaimana dispute dan settlement proses di WTO sudah mampu dilalui dengan baik, bahkan kita menuju satu perjanjian komprehensif yang juga dapat berpotensi untuk meningkatkan secara signifikan arus ekspor CPO kita terutama. Tidak menutup kemungkinan juga ada ekspor-ekspor lain, seperti misalnya ada produk furniture, ada produk alas kaki, tekstil, garment, dan juga produk-produk lain, ada fisheries dan seterusnya. Yang mana ini menjadi salah satu penghala ya ekspor kita ke negara-negara di seluruh dunia, dan ini memiliki salah satu kontribusi terbesar untuk keseluruhan ekspor kita. Dan tidak kalah pentingnya, selain kita bisa mengekspor lebih banyak produk-produk kita ke Uni Eropa, yang tentunya itu ada nilai ekonominya, yang tadi saya sampaikan bahwa bisa memacu ekspor kita hingga 50% lebih dan bisa mendapatkan dampak ekonomi yang juga signifikan 0,2 sampai 0,4%. Tetapi juga tidak kalah pentingnya dengan Uni Eropa yang mana teknologinya itu merupakan teknologi yang advance, kita juga mampu untuk bisa mendapatkan efek spillover ya dari proses investasi atau potensi investasi Uni Eropa ke Indonesia. Karena biar bagaimanapun Mas Yose, trade and investment is a nexus. Trade, perdagangan, dan juga investment, investasi adalah dua hal yang saling berhubungan antara satu dan yang lain. Ada perdagangan, maka ada investasi maka ada perdagangan. Oleh karenanya kita juga mengharapkan ada potensi influx investasi, foreign direct investment, masuk ke Indonesia, terutama ke sektor-sektor yang terkait dengan prioritas pembangunan kita, seperti pembangunan industri, industrialisasi, dan juga kemudian pembangunan produk-produk berteknologi tinggi, di mana ini potensi sangat besar sekali. Sekali lagi, ini adalah potensi yang yang selama ini belum terkelola, belum diulas secara signifikan ya, sehingga pada akhirnya kita melihat ini sebagai potensi pertumbuhan ekonomi kita juga ke depan. Mas Fitra, di sisi lain tentu kita mengingat juga trade agreement ini menguntungkan Uni Eropa. Bagaimana kesiapan pemerintah untuk memproteksi industri dalam negeri?
Ya, it takes two to tango ya. Jadi ini hal yang sifatnya resiprokal. Kita memasuki pasar mereka, sementara mereka juga memasuki pasar kita. Tentu ada kompetisi, tapi di sisi yang lain juga ada peluang. Di era seperti ini, kita berbicara mengenai era jaringan rantai produksi global. Sehingga pada akhirnya kita melihat hubungan yang lebih kolaboratif ketimbang kompetitif. Apalagi produk-produk kita dengan produk Uni Eropa adalah bukan produk yang berkompetisi secara langsung, Mas Yuse. Ya, jadi mereka lebih banyak unggul di produk-produk bernilai tambah tinggi, sementara kita banyak unggul di komoditas. Tapi pada akhirnya kita dapat melihat ke depan dengan adanya perjanjian ini dan ada potensi konvergensi ya antara kedua negara, maka kita juga bisa mendapatkan efek spillover tadi gitu Mas Yose, sehingga yang pada akhirnya kita bisa lihat ke depan bukan usaha-usaha untuk memproteksi industri dalam negeri, tapi bagaimana industri dalam negeri kita bisa berkolaborasi dengan potensi investasi dari negara-negara di Uni Eropa gitu Mas Yose. Ya, artinya ada semacam transfer of technology juga yang diharapkan ya Mas Fitra. Terakhir sebagai penutup ini, mengingat Indonesia sudah mengamankan kerjasama dengan Uni Eropa, seberapa agresif untuk tetap melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Tetap kami lakukan karena biar bagaimanapun strategi bilateral negotiations dengan US itu masih merupakan bagian dari pekerjaan kami dalam kurun waktu 3 pekan ke depan, dan Pak Erlangga dan bersama tim masih berusaha untuk melakukan negosiasi itu. Tapi di sisi yang lain kita juga melakukan upaya-upaya untuk memperluas pasar kita, baik yang sifatnya tradisional maupun non tradisional, sebagai ya bagian dari bentuk skenario itu. Kita juga sudah menjadi lebih konkret dengan Uni Eropa, sehingga apapun yang terjadi ya kita akan terus kemudian melakukan semuanya secara bicameral, secara omnichannel, baik itu bilateral, multilateral, dan juga perjanjian-perjanjian dagang dengan negara-negara lain secara simultan. Karena dengan semakin banyaknya negosiasi, semakin banyaknya kesempatan-kesempatan ekonomi, maka terbuka ruang-ruang ekonomi dan ruang-ruang pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi kita, Mas Yose. Baik, kita tentu akan menanti pemerintah melakukan negosiasi dan juga melakukan komunikasi dengan berbagai mitra agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjadi. Terima kasih tenaga ahli utama bidang ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Mas Fitra Faisal Hastiadi telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.